Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salaman ta'azim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pemirsa Jabal Kubis TV yang kami hormati dan kami muliakan. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, seorang ulama salafus saleh, dengan sebuah pertanyaan, "Wahai Tuan Syekh, apakah Tuan tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang beserta dengan Tuan?" Maka Tuan Syekh itu pun menjawab, "Tentu saya tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang beserta dengan saya." Bagaimana caranya Tuan mengetahuinya? Lalu Tuan Syekh menjawab, "Ketika saya mengingat Allah, maka pada saat itu Allah sedang mengingat kepada saya." Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian perbuat. Pada hakikatnya, karena Allah lah seseorang bisa berzikir kepada Allah. Karena Allah juga lah karena seseorang bisa mengingat kepada Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mungkinlah seseorang itu bisa berzikir kepada Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, manakah hamba-hambamu yang engkau cintai? Dan siapakah makhlukmu yang engkau benci?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, hamba-hambaku yang kucintai adalah mereka-mereka yang aku berikan kekuatan kepadanya untuk bisa berzikir kepadaku, dan aku cinta kepadanya. Dan makhlukku yang kubenci, wahai Musa, adalah mereka-mereka yang tidak aku berikan kekuatan kepadanya untuk berzikir kepadaku." Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan, ketika kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah anugerah yang sangat besar. Sampai di situ ajalah dulu, saudaraku. Jangan terlalu kita banyak menuntut atau muluk-muluk. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa terbuka hijab. Kita bisa tahu ilmu hayatul maknun dan lain-lain sebagainya, sampai mengetahui alam yang gaib dan lain sebagainya. Itu terlalu jauh. Namun syukurilah bahwa ketika kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah itu nikmat yang sangat besar. Menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencintai kepada kita dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Saudaraku, kalaulah kita berikan sebuah contoh pada lingkungan keseharian kita, mungkin kalaulah kita ini tidak disukai oleh seseorang, lalu dia menyebut nama kita, mungkin kita pun tidak suka. Kita pun tidak ridho. Dan begitu juga, kalau orang tidak suka kepada seseorang, mungkin dia pun akan malas menyebut-nyebutnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada seseorang, maka itulah tandanya. Allah berikan kekuatan kepadanya untuk bisa menyebut nama dirinya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang maha agung. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka itu tidak bisa.
Fadkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka pasti aku berzikir kepadamu. Aku mengingat kamu, aku menyebut-nyebut juga namamu. Ketika ada seorang hamba berzikir menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pada suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, di depan para malaikat Allah yang suci. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenikmatan yang sangat besar dari seluruh kenikmatan yang ada sebetulnya adalah tatkala kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Lalu sebuah pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa berzikir kepada Allah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku saja. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku beserta dengan dia, dengan hambaku, selama dia berzikir kepadaku. Maka ini pun menjadi ukuran bagi kita semua, bermuhasabah kepada diri kita, kapan saya bisa beserta dengan Allah? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beserta dengan dirinya. Maka sangat mulialah orang-orang yang senantiasa menjaga akan zikirnya. Dan inilah sebenarnya yang senantiasa dijaga oleh para nabi, para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama us-salihin, adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikirnya, karena zikir adalah hubungan dengan Zat yang Maha Kuasa. Apa nanti buahnya? Ayahanda guru kita sering menjelaskan kepada kita, ada yang namanya yang disebut dengan sistem induksi. Allah adalah Zat yang maha segala-galanya, maha ilmu, maha gagah, maha bijaksana, maha kuasa, maha sabar, maha perkasa, maha segala-galanya. Dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan apapun, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu lemah. Hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang maha besar. Namun ketika ada seorang hamba menjaga dengan zikirnya, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah yang namanya imbasan. Atau dalam bahasa lain adalah titipan, amanah. Para nabi menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah titipkan kemahakuasaannya Allah, kemahabesarannya Allah, kemahamuliaannya Allah kepada para nabi dan para rasul, yang akhirnya para nabi, para rasul memiliki kejadian-kejadian yang luar biasa, kelebihan-kelebihan yang khariqul lil adah, yang tidak biasa dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, ternyata tidak terbakar, malah kedinginan, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar, keluar keringat, tidak ada dia merasa kepanasan. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tahan bakar, tahan kebal, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kepadanya, sehingga para nabi memiliki mukjizat, kelebihan yang luar biasa. Kelebihan Allah yang dititipkan kepada hambanya yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan menjadi dua, lalu bulan itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalaulah bukan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, manalah mungkin ini bisa terjadi. Para aulia-aulia Allah, para orang-orang yang salihin, mereka memiliki karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Orang-orang yang beriman, mereka memiliki maunah, kelebihan yang luar biasa. Bukanlah para nabi, bukanlah para aulia Allah, bukanlah para orang-orang yang beriman, mereka punya kelebihan sendiri dari dirinya. Tidak satupun.
Bahkan mereka tidak pernah mengakui dan merasakan bahwa itu adalah dari dirinya. Namun semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena menjaga hubungannya dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha segala-galanya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengingatkan, abghadin nas indallah al-mukfi'ul farig, bahwa manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang al-mukfi'ul farig, orang yang pemalas dan berpangku tangan. Karena kadang-kadang orang beranggapan, ya sudah berzikir-zikir saja, zikir-zikir saja, kalian meninggalkan dunia. Tidak demikian. Justru dengan memperbanyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati sifat malas bagi dirinya. Tidak sebaliknya. Orang yang banyak berzikir lalu dia menjadi malas, bukan seperti itu. Justru pemalas, pemabuk, peminum, penjudi, penzina, ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Dan itu hanya bisa disembuhkan dengan zikir, karena itu adalah penyakit hati. Banyak sudah contoh saudara-saudara kita yang dulunya bagaimana mereka melakukan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji. Namun semuanya bisa berubah. Apakah perubahan itu karena dirinya? Tentu tidak. Karena Allah mencintai kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada kita. Yang pertama, kita dijumpakan dengan seorang guru, lalu seorang guru menyampaikan pelajaran kepada kita dengan metode zikirnya, dan hati kita terbuka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita terima ilmu zikir itu, lalu kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Maka berbuahlah. Redup sifat mazmumahnya dan muncullah sifat mahmudahnya, sifat yang baik-baiknya. Maka sering ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, apakah ada obat nafsu sholat? Tentu ada, karena Islam adalah agama yang sempurna. Bukan cuma nafsu sholat saja. Obat nafsu untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Obat yang bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudaraku, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, tak mungkin kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dan kita tidak bisa meninggalkan perbuatan yang buruk kalau juga bukan karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ilmu zikrullah ini ada ilmu yang paling dasar. Ilmu yang paling bawah, disebut juga pondasi dia. Dari ilmu yang paling dasar inilah dia bisa berbuah. Disebut juga kunci gudangnya ilmu. Kemana berbuahnya? Ketika ada sifat malas pada dirinya, nanti akan berubah dia menjadi seorang hamba yang rajin. Ketika dia menjadi orang yang bodoh, maka akan berubah dia menjadi orang yang cerdik. Ketika dia menjadi orang yang senantiasa takabur, berubah dia menjadi orang yang rendah hati. Semuanya berubah, semuanya berubah. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk senantiasa berzikir dan berzikir kepadanya, yang pada hakikatnya memang seseorang bisa berzikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua sifat yang perlu ada hadir pada diri kita. Yang pertama adalah khauf, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita pun harus memiliki sifat roja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami banyak kurang, kami sadar kami banyak salah, kami banyak hilafnya ya Allah. Tapi kami pun memiliki keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan hidayah darimu, untuk mendapatkan keselamatan, bukan hanya di akhirat nanti. Kami ingin selamat dari mulai hari ini, besok, dan yang akan datang. Roja. Kita mengharapkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kekuatan-kekuatan yang baik diberikan kepada kita. Segala perbuatan, amal-amal yang Allah ridhoi, Allah templokkan kepada diri kita semua. Maka jalan yang paling pertama adalah inilah dia zikrullah. Sebodoh apapun seorang hamba, sepintar apapun seorang hamba, semiskin apapun dia, sekaya apapun dia, ternyata dia bisa berzikir. Maka zikrullah ini tidak pernah pandang bulu kepada siapapun dia, yang bisa berbicara dengan lancar, ataupun mungkin anda yang tidak bisa berbicara. Anda yang bisa membaca, ataupun mungkin Anda yang tidak bisa membaca.
Ataupun mungkin kita yang selama ini sudah berbuat baik, sudah hidup dengan amal solehnya tak kurang sedikit pun. Atau mungkin ada di antara kita yang belum pernah melakukan amal ibadah sedikit pun, sekecil apapun. Semua bisa mengamalkan zikrullah ini. Semua bisa mengamalkan zikir ini. Maka zikrullah ini adalah sebagai pelajaran yang paling pertama, yang paling dasar, yang bisa diamalkan oleh semua kita. Wala zikrullahi akbar. Sungguh zikrullah ini adalah besar. Ilmu yang sangat besar dari seluruh ilmu yang ada. Ibadah yang sangat besar dari seluruh ibadah yang ada. Yang semua kita bisa mengamalkan ini. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Ayolah berisilah hati kita dengan zikirnya. Terpancarlah dengan amal perbuatan kita. Tertata baik lisannya, menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah. Menjaga dia dari perkataan-perkataan yang akan membuat hati orang menjadi terluka. Terjaga juga tangan dan kakinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain. Zikrullah bisa berubah kepada dirinya, kepada yang lebih baik lagi. Seandainya kita melihat ada saudara kita, Pak, dia sudah mengamalkan zikrullah, dia sudah memasuki dalam sebuah tarekat, tapi ternyata perbuatan buruknya belum juga dia bisa tinggalkan. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, semuanya perlu proses. Mungkin dia sudah baik dalam sifat ini, tapi belum dalam sifat yang ininya. Baik dalam yang satu, belum yang keduanya. Ya. Tapi satu kepastian, pasti dia akan berubah. Namun jangan kita anggap, jangan kita pikir bahwa berubahnya 180 derajat pada saat itu juga. Itu salah besar. Semuanya harus diawali dengan belajar. Tak mungkin begitu kita lahir, langsung kita bisa lari. Telungkup, merangkak, berdiri, itu pun sekali-sekali kita jatuh. Begitu lahir kita bisa menulis? Tidak. Begitu lahir kita bisa membaca juga? Tidak. Semuanya dilatih. Maka zikrullah ini adalah merupakan pelatihan awal. Maka dalam sebuah tarikat, zikrullah ini adalah merupakan ciri khas dalam tarikat Naqsyabandiyah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kita semua yang sudah diarahkan, diingatkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyebut-nyebut namanya. Dengan kata lain adalah berzikrullah. Kembali bahwa hanya orang-orang yang diridhoi Allah, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka itulah orang yang bisa menyebut-nyebut namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberikan rasa cinta, rasa senang untuk menyebut-nyebut namanya sampai air hayat di kandung badan kita. Tatkala ruh kita keluar daripada jasmani kita, tetap beserta dengan asma Allahnya. Allah, Allah, Allah. Itulah manusia yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kelebihan kekurangannya. Mohon ampun sama-sama kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.